Salam, Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Di hari ini kita belajar dari kitab Amsal pasal 22 ayat 1 sampai 9 dengan tema nama baik lebih berharga dari kekayaan. Saya pernah mendengar sebuah ungkapan atau kalimat dari seseorang kepada anaknya. Dia mengatakan seperti ini, "Anak, lu harus sekolah baik-baik supaya bisa tamat. Ketika lu tamat, lu harus kerja sungguh-sungguh, kerja dengan rajin, supaya lu bisa kumpul banyak uang, banyak harta, banyak kekayaan. Ketika lu bisa kumpul banyak uang, banyak harta, banyak kekayaan, maka itu bisa angkat lu punya nama. Kekayaan, uang, harta bisa angkat lu punya orang tua punya nama. Tidak hanya itu, kekayaan, uang, harta bisa mengangkat nama kampung. Bapak Mama Saudara, dari ungkapan ini kita bisa melihat bahwa bagi sebagian orang, uang, materi, kekayaan menjadi standar atau patokan jika ingin memiliki nama baik, baik secara individu maupun secara kelompok atau persekutuan atau komunitas. Tapi mari kita belajar dari bagian Amsal Salomo ini. Pertama-tama, ketika menyebut nama Salomo, pasti kita mengingat banyak hal. Tapi saya ingin melihat 3 hal dari seorang Salomo. Pertama, soal hikmat dan kebijaksanaan. Kitab pertama Raja-Raja 3 memberi kita gambaran bahwa di masa awal pemerintahannya, Salomo dianugerahkan hikmat oleh Tuhan. Yang kedua, soal kekayaan. Kalau kita bicara tentang kekayaan, Salomo sangat kaya. Pertama Raja-Raja pasal 10 ayat 14 sampai 29 menceritakan tentang penghasilan dan kekayaan Salomo. Tapi kekayaan yang dimiliki oleh Salomo ini berasal dari Tuhan. Ketika Salomo meminta hikmat dalam pertama Raja-Raja 3, Tuhan menambahkan kepadanya kekayaan. Dan hal yang ketiga yang saya mau lihat dari seorang Salomo adalah banyak istri. Pertama Raja-Raja 11 memberi kita informasi bahwa Salomo memiliki 700 orang istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Bagi saya, memiliki 700 orang istri dari kaum bangsawan ditambah 300 gundik, itu butuh yang namanya biaya, butuh harta, butuh yang namanya kekayaan. Tidak mungkin kalau dompet kosong, lalu kemudian seseorang memiliki istri atau perempuan atau wanita yang begitu banyak. Dari kenyataan ini, kita bisa menganalisa bahwa kemungkinan besar kekayaan yang dianugerahkan Tuhan kepada Salomo dipakai untuk berfoya-foya dengan wanita-wanita atau istri-istrinya. Karena itu disinilah titik kejatuhan Salomo. Pada akhirnya kita tidak hanya kenal Salomo sebagai orang yang bijaksana, berhikmat, tidak hanya mengenal Salomo sebagai orang kaya, tapi juga kita mengenal Salomo sebagai raja yang memiliki moralitas yang buruk. Kejatuhan Salomo secara khusus dalam hal moralitas kemudian merusak nama baiknya, merusak nama besar yang dimilikinya. Bapak Mama Saudara, dari sini kita belajar bahwa ternyata kekayaan, harta bukanlah standar atau patokan bagi seseorang jika ingin memiliki nama baik. Kekayaan, harta bukanlah standar atau patokan bagi sebuah kampung
jika kampung itu ingin memiliki atau dikenang sebagai kampung yang baik. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Salomo dalam bacaan kita hari ini. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Salomo seolah-olah sudah tahu bahwa kekayaan akan membuat seseorang jatuh ke dalam dosa yang berkaitan dengan moralitas. Kekayaan akan membuat nama baik seseorang rusak. Mama saudara, karena itu tentu setiap orang pasti ingin selalu dilihat, dinilai, dikenang sebagai orang baik. Syaratnya ialah kita harus mempunyai moralitas atau perbuatan yang baik. Baik itu secara individu maupun secara komunitas, kelompok. Sebuah kampung kalau ingin dilihat, dikenang sebagai kampung yang baik, jikalau kampung itu, warga masyarakatnya atau orang-orangnya memiliki moralitas atau perbuatan yang baik. Bukan berarti bahwa kekayaan atau harta tidaklah penting. Setiap orang, setiap kampung berhak mengusahakan hidupnya, mengusahakan kampungnya, supaya hidupnya kaya, supaya kampungnya kaya, memiliki harta yang banyak. Akan tetapi kekayaan atau harta cenderung membawa seseorang kepada kejatuhan. Kekayaan, harta cenderung membawa kampung tertentu kepada kejatuhan. Karena itu perlu berhati-hati dalam mengelola kekayaan atau harta kita. Namun jika seseorang punya kekayaan, punya harta, atau dalam kampung komunitas tertentu orang-orangnya kaya, memiliki harta, tapi kemudian menjadi berkat, kemudian mereka berdampak bagi orang lain, maka dia akan dinilai, dikenang sebagai orang yang baik atau kampung yang baik. Orang itu akan memiliki nama baik atau kampung itu akan memiliki nama baik. Di zaman sekarang, mama saudara, teknologi semakin canggih. Segala sesuatu tidak tersembunyi. Kesalahan dalam hal moralitas sekecil apapun bisa diekspos di media dan dilihat oleh semua orang. Ketika dilihat oleh semua orang, itu bisa merusak nama baik kita. Maka perlu kita menempatkan diri secara bijak, berusaha berbuat baik, memiliki moralitas yang baik, memberi dampak yang baik bagi lingkungan sekitar. Jika hal itu kita lakukan, orang akan menilai, melihat kita sebagai orang yang baik. Kalau kita jadi orang baik, sudah pasti nama kita pun akan baik. Kalau orang-orang dalam satu kampung, satu komunitas, atau persekutuan, karakternya baik, memiliki moralitas yang baik, maka kampung itu akan dikenang, dilihat, dinilai sebagai kampung yang baik. Kalau orang menilai kita orang baik, atau kampung kita baik, sudah pasti kita akan memiliki nama baik. Secara individu, secara komunitas, memiliki nama baik di mata orang lain, tapi juga di mata Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.